Bapak, Ibu, saudara-saudari, Romo, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore. Tuhan memberkati. Kalau di Jogja berkah dalem. Pada sore hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-8. Kalau Tuhan Yesus tadi dalam bacaan bersabda demikian, Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, kira-kira kalau saya bertanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik di sini, ini orang baik atau orang jahat ya? Saya hanya tanya saja. Kalau orang baik, nah saya percaya semuanya ini orang baik, tidak ada yang jahat. Maka orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Nah, itu yang saya percaya. Semua yang ada di sini. Hanya ketika kita bertanya lebih jauh, kenapa Tuhan Yesus tadi tetap mengkritik orang-orang yang seringkali lebih mudah melihat kejelekan orang lain daripada kebaikannya, atau tidak gampang melihat kekurangan diri sendiri daripada kekurangan orang lain. Padahal sudah jelas Tuhan Yesus juga percaya para muridnya adalah orang-orang baik. Saudara-saudari yang terkasih, ini seringkali kita alami dalam hidup sehari-hari. Maka perlunya adanya perjuangan terus-menerus untuk terus membawa diri hati kita menjadi berpaut pada sang kebenaran dan kebaikan, sumber segala kebaikan itu yakni Tuhan sendiri, supaya kita bisa terus mengeluarkan buah-buah yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi Romo Ari dalam pengantarnya mengatakan tentang hari ini, kita mensyukuri juga Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun perkawinan bulan Januari Februari. Kira-kira kalau saya bertanya, betul ya Romo, begitu ya tadi ya? Bulan Januari Februari, kalau di paroki tempat saya tugas, itu setiap bulan didoakan pada minggu terakhir yang berulang tahun. Lalu saya bertanya, kira-kira selama menjalani perkawinan itu, apakah hidupnya bahagia terus, mulus terus, atau ada juga pertentangan-pertentangan yang ada di sana? Egoisme yang muncul, ada tidak? Yang pernah menikah, kalau yang belum menikah hendak tahu ya. Pasti ada. Pertanyaannya, kenapa? Padahal sudah janji di depan altar, aku mau mengasihi engkau, mencintai engkau sepanjang usia, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, akan setia selalu. Tetapi yang terjadi justru seringkali egoisme muncul, pertentangan-pertentangan, segala macam halnya dalam relasi suami istri. Kenapa? Lalu kalau itu terjadi, mana yang lebih baik, suami atau istri? Romo mau belani siapa, suami atau istri? Nah, tentu lalu saya tanya lagi, kalau kita ini adalah orang-orang baik, kenapa itu pasti terjadi? Apakah perbendaharaan hati kita sudah menjadi jelek, lalu tidak bisa menepati janji? Kalau umpamanya itu yang terjadi, maka saudara-saudari, kita diajak terus oleh Tuhan Yesus supaya apa? Memperbarui diri. Selalu membuka hati kepada Tuhan. Bahwa kita ini tidak lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Karena kita seringkali justru berpusat pada diri sendiri. Melihat balok dalam mata sendiri saja kadang-kadang susah. Tetapi kita lebih mudah untuk melihat serpihan kayu di mata orang lain. Maka dengan terus berpaut pada Tuhan, kita diajak untuk semakin memperbarui diri, mengarahkan diri, memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus. Sehingga bukan lagi diri kita ini yang berkuasa, tetapi Allah yang tinggal di dalam kita. Sebagaimana dalam bacaan kedua tadi Santo Paulus menegaskan, tetap teguhlah dalam langkahmu. Ketika engkau bersatu dengan Tuhan, maka segala karya yang kau lakukan tidak akan sia-sia.
Karena pusat dari segala dinamika kita ini, iman kita dalam panggilan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hadir memberikan buah-buah kebaikan. Karena dialah sumber kebaikan itu sendiri, sumber kebenaran itu sendiri. Lalu kita juga akan mau memasuki masa Prapaskah, dan tadi Bapak Uskup Monsinyur Kardinal Ignatius Suharyo, betul ya? Itu Monsinyur yang menabiskan saya tahun 2009. Dalam surat gembalanya tadi diingatkan bagaimana kita menjadi buah-buah kebaikan yang nyata bagi saudara-saudara kita yang berkekurangan. Yang berkekurangan itu tidak hanya soal fisik, tidak hanya soal yang tampak, tetapi yang sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran kita. Berkat ketika orang ada di antara, ada bersama kita, mereka mengalami kasih Tuhan karena kita menerima kasih Tuhan dan membagikannya. Dalam hidup ini kadang-kadang saya berjumpa dengan beberapa situasi, ibu bapak saudara-saudariku. Selalu saya bilang, dalam hidup ini kita selalu ditantang untuk ditanyakan, kamu itu hidupmu adalah sebuah solusi atau lebih banyak menjadi masalah. Dalam hal apapun bisa itu nanti kita bertanya. Di tengah keluarga kita bisa begitu bertanya, apakah aku ini lebih banyak menjadi masalah atau sudah cukup boleh menjadi bagian dari solusi kalau ada persoalan. Atau jangan sampai terjadi ada persoalan. Di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah masyarakat, di tengah bangsa negara kita. Kalau ada orang yang mengatakan Indonesia ini gelap, bisakah kita menjadi terang walaupun hanya melik-melik? Melik-melik itu hanya lilin kecil yang langsung jelas. Kalau umpamanya itu gelap ya, tapi silakan nanti bisa dipikirkan saja Indonesia, sebenarnya Indonesia itu gelap atau terang. Apa yang membuat gelap, apa yang membuat terang? Lalu bagaimana posisi kita ini, saudara-saudari masing-masing? Sudahkah kita menjadi buah kebaikan dan kebenaran karena berpaut pada Tuhan? Kita awali dari keluarga saja terlebih dahulu. Bagaimana relasi antar bapak ibu dengan anak, anak dengan bapak ibu, lalu dengan tetangga. Saya tidak tahu kalau di sini apakah pada bertetanggaan, tapi kalau di Jogja pasti ada tetangga. Itu saja ada yang tidak pernah kenal, tidak mau kenal, saling bersaing, ada. Tetapi kalau di sini tidak, semua baik di sini. Nah itu, nanti tetangga, lalu di wilayah, di kecamatan, di kabupaten, lalu di bangsa negara kita ini. Kira-kira bagaimana orang-orang yang telah dibaptis, kita ini menjadi tanda kebaikan bagi yang lain. Kehadiran kita selalu dirindukan. Oh, ini kehadiran kebaikan Allah sendiri dirasakan. Maka saudara-saudariku, moga-moga demikian halnya, dan provisiat kepada Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun perkawinannya, tetaplah setia dan menjadi tanda kebaikan bagi satu sama lain dan juga untuk siapapun juga. Dan juga untuk masa Prapaskah ini, silakan kita diajak untuk terus menjadi tanda kebaikan Tuhan. Melalui tadi yang disampaikan Monsinyur, kita wujudkan tanggung jawab nyata, memberi makan mereka yang kekurangan, mengasihi mereka yang tidak pernah terperhatikan, peduli kepada mereka yang menjerit karena tidak mendapatkan kasih. Kadang-kadang kita merasa sendiri kekurangan, tetapi baiklah dalam keterbatasan tadi Monsinyur mengatakan, tetaplah kita diberi berkat karena Tuhan percaya Dia tidak akan pernah meninggalkan siapapun yang mau berpaut padanya. Hanya kita mau tidak, seperti pesan dari Santo Paulus di bacaan kedua tadi, jangan goyah, tetaplah berpaut pada Tuhan dan tidak sia-sialah perjuanganmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.